Hari ini sejarah kembali menampar wajah bangsa. Nama Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Bukan sekadar mantan menteri biasa, tapi tokoh muda yang dulu dielu-elukan sebagai wajah baru reformasi birokrasi. Nyatanya di balik jargon Merdeka Belajar, tersimpan jejak hitam pengkhianatan bernama korupsi Chromebook. Proyek ini berjalan di bawah era Presiden Joko Widodo, dengan Nadiem sebagai komandan kebijakan digitalisasi pendidikan. Anggaran jumbo digelontorkan, nilainya mencapai hampir 10 triliun rupiah. Uang itu katanya demi masa depan anak bangsa, demi laptop untuk siswa dari Sabang sampai Merauke. Tapi apa hasilnya? Laptop bermerek Chromebook yang tak sepadan kualitasnya. Keyboard rapuh, layar murahan, dan spesifikasi yang mengunci hanya pada satu sistem operasi. Sementara di balik layar, miliaran demi miliaran rupiah dialirkan keluar jalur. Laporan Kejagung jelas, kerugian negara mencapai 1,98 triliun. Pertanyaannya, kemana uang itu mengalir? Suara Langit menegaskan, uang rakyat itu tidak mungkin menguap begitu saja. Ada tangan-tangan yang sengaja menadah, dari vendor pengadaan, perusahaan rekanan, sampai lobi internasional yang mengait pada raksasa teknologi global. Semua ditutup dengan regulasi yang dipesan khusus lewat Permendikbud nomor 5 tahun 2021, aturan yang memaksa Chromebook jadi satu-satunya pilihan. Inilah politik rente yang paling busuk. Regulasi dijadikan komoditas, kebijakan dijadikan alat merampok. Nadiem bukan pemain tunggal. Aliran dana itu jelas. Menguntungkan pihak-pihak yang sejak awal menekan agar proyek digitalisasi ini terkunci pada produk tertentu. Ada vendor asing yang menari di atas penderitaan rakyat. Ada pejabat yang menutup mata demi komisi. Ada birokrat yang rela menandatangani kontrak haram dengan imbalan setoran. Skema yang sama, pola lama, hanya dengan wajah baru. Korupsi berjubah digitalisasi. Kita tahu ketika anggaran jumbo digelontorkan, godaan untuk menyelewengkannya jauh lebih besar daripada niat untuk membangkitkan pendidikan. Apa hasilnya hari ini? Laptop yang seharusnya jadi pintu ilmu berubah jadi pintu korupsi. Anak-anak di pelosok tetap belajar dengan papan tulis usang. Guru-guru tetap bergaji pas-pasan. Sementara uang triliunan lenyap ke rekening para predator. Suara Langit menegaskan, tanggung jawab ini bukan hanya di pundak Nadiem seorang. Presiden Jokowi tak bisa cuci tangan karena proyek ini lahir dan tumbuh di masa pemerintahannya. Di era ketika rakyat dibohongi dengan jargon SDM unggul, Indonesia maju, justru dana pendidikan dijadikan bancakan. Ya, dan hari ini dada yang menanggung derita adalah rakyat. Bangsa ini tak akan pernah maju bila elit terus menjadikan kementerian sebagai ladang garapan. Dari Orde Lama hingga Orde Baru, dari reformasi hingga kini, pola sama terus berulang. Rakyat dibius dengan janji, sementara uang mereka dijarah oleh pejabat yang seharusnya menjadi pelayan. Bongkar kemana aliran dananya? Suara Langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon, bagikan jika kamu masih punya hati.